Kasus apa saja yang disidangkan pada hari ini? Untuk hari ini ada 3 perkara tipikor yang kami sidangkan, yaitu satu perkara untuk bantuan dana hibah gereja, yang 2 perkara untuk tambatan perahu. Untuk menyatakan seseorang itu bertanggung jawab atau tidak dalam hukum pidana harus lewat proses pembuktian. Nah, proses pembuktian itu salah satunya pemeriksaan terdakwa. Nah, orang bagaimana tidak pernah diperiksa sebagai terdakwa dinyatakan dalam putusan orang lain bahwa dia harus ikut bertanggung jawab dalam hukum. Ini kan sebenarnya anomali di dalam penegakan hukum. Kami menyatakan tidak sependapat dengan putusan hakim itu karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang kelas 1A pada hari Kamis 18 Desember 2024 menggelar sidang kasus korupsi dana hibah gereja dan pekerjaan tambatan perahu pada Dinas Perhubungan tahun 2019 di Kecamatan Makrole, Kabupaten Ende. Sidang dengan agenda membaca putusan dihadiri oleh terdakwa sebanyak 3 orang bersama kuasa hukum masing-masing. Selengkapnya, simak yang berikut ini. Selamat siang Ibu Jaksa. Selamat siang. Bahwa pada hari ini dari Pengadilan Tipikor Kupang telah membaca putusan terkait dengan kasus korupsi di Kabupaten Ende. Mungkin Ibu bisa menjelaskan terkait dengan kasus apa saja yang disidangkan pada hari ini? Untuk hari ini ada 3 perkara tipikor yang kami sidangkan, yaitu satu perkara untuk bantuan dana hibah gereja, yang 2 perkara untuk tambatan perahu. Ibu bisa menjelaskan putusan terhadap masing-masing terdakwa seperti apa? Kalau untuk yang perkara hibah atas nama terdakwa Benyamin Maunga itu bersalah melakukan pasal 3, itu terbukti dalam dakwaan subsidiar kami, dan untuk ancaman untuk pidananya selama 1 tahun 5 bulan. Kerugiannya 250 juta dikurangi sama uang yang sudah disetoran ke kas negara. Untuk 2 terdakwa yang lainnya seperti apa? Kalau untuk 2 terdakwa yang lain atas nama Dato Lanjar, perkara tambatan perahu, itu kontraktornya itu dihukum selama 4 tahun. Itu juga pasal yang terbukti, yaitu pasal 3 dalam dakwaan subsidiar kami. Kerugiannya Sekitar 1,3. yang satunya lagi? Satunya lagi untuk PPK-nya itu diputus dengan pidana penjara selama 3 tahun. Terima kasih Bu. Apakah selain kasus yang telah dibacakan putusan, apakah ada kasus lain di Kabupaten yang sedang diproses saat ini oleh jaksa? Untuk di ND, perkara di ND ada beberapa kasus, mungkin data-datanya nanti kami menyusul. Bisa sebut nama lengkap dengan jabatannya Ibu? Saya Ibu Yuli Partini, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri ND. Terima kasih Ibu. Tersebut di atas terbukti salah satu meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidiar itu 2 menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 1 tahun dan 5 bulan. Terdakwa Dato Ahmad Lanjar terbukti salah satu meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan. 2 menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sejumlah 100 juta rupiah. Menyatakan terdakwa Aloysius Eko Dasa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. Jatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sejumlah 100 juta rupiah. Yang bisa menjelaskan terkait dengan putusan terhadap terdakwa dari klien Bapak? ya, jadi terdakwa Aloysius sebagai pejabat pembuat komitmen dalam proyek tambatan perahu di Kabupaten Ende itu dipidana oleh majelis hakim dengan pidana penjara 3 tahun. Kemudian dendanya 100 juta rupiah dan subsidiar kalau denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana 6 bulan. Kemudian ada sejumlah uang pengganti yang juga dibebankan kepada terdakwa Aloysius, yaitu 60 juta yang kalau tidak dibayar maka harta bendanya disita untuk menutupi kerugian negara. Kalau tidak punya harta benda maka diganti dengan pidana 6 bulan. Nah, terhadap putusan majelis hakim ini memang di dalam ilmu hukum itu kita kenal dengan res judicata pro veritate habetur. Putusan hakim itu harus dianggap benar, akan tetapi terbuka ruang untuk dieksaminasi
bahwa dari sisi penalaran hukum dan berdasarkan proses pembuktian, kami memberikan eksaminasi dan juga kami menyatakan tidak sependapat dengan putusan hakim itu. Karena misalkan yang pertama, dakwaan jaksa itu menyatakan bahwa proyek tambatan perahu itu total loss, artinya dianggap tidak bermanfaat. Semua anggaran dan pembangunan yang dilakukan itu dianggap tidak bermanfaat karena dasarnya itu adalah kegagalan bangunan. Artinya bangunan sudah dibuat, anggaran sudah dikeluarkan, tapi dianggap gagal bangunan. Nah, padahal sesuai dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi dan juga Peraturan Menteri PUPR, untuk menyatakan bahwa suatu bangunan itu gagal atau tidak, itu harus ada ahli yang ditetapkan oleh menteri. Faktanya yang menyatakan bangunan itu gagal adalah jaksa sendiri, karena ahli teknik yang dihadirkan oleh jaksa, ahli pengadaan barang dan jasa Usabil Nope, menyatakan bahwa memang ada kerugian di dalam proyek itu, tetapi ahli tidak bisa menjelaskan bahwa itu gagal bangunan, karena sesuai dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Peraturan Menteri PUPR, yang berwenang untuk menyatakan itu gagal bangunan atau tidak adalah ahli yang ditunjuk oleh menteri. Nah, Usabil Nope sendiri bilang begitu, padahal Usa ini dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Jadi kesimpulan untuk menyatakan bahwa itu gagal bangunan sebenarnya itu tidak mampu dibuktikan oleh penuntut umum dalam persidangan. Yang kedua, yang aneh dari putusan majelis hakim itu adalah majelis hakim secara ekspresi verbis di dalam putusannya menyatakan bahwa kesalahan di dalam proyek tambatan perahu itu pada tahap perencanaan. Tapi kemudian yang dihukum di sini adalah PPK dan kontraktor pelaksana pekerjaan. Kalau pekerjaan itu sudah ditimbang oleh majelis hakim salah dari tahap perencanaan, maka otomatis pelaksanaannya pasti tidak akan maksimal, karena kan perencanaannya sudah salah, otomatis pelaksanaannya juga pasti salah. Nah, menyatakan bahwa proyek itu yang salah di tahap perencanaan, tapi konsultan perencana dan pihak-pihak dalam perencanaan tidak pernah diadili di persidangan ini. Jadi yang jadi janggal itu adalah penegakan hukum tipikor itu. Kami lihat arahnya mulai menjadi tidak jelas. Dalam pertimbangan dinyatakan bahwa ini salah di tahap perencanaan, tapi yang dipidana adalah di tahap pihak-pihak dalam pelaksanaan dalam proyek itu, yang kemudian ada uang kerugian keuangan negara sejumlah 1 M lebih. Nah, 1 M lebih itu kemudian dibebankan bukan hanya kepada PPK dan juga kontraktor pelaksana, tapi pembebanan uang pengganti itu juga kepada pihak-pihak yang tidak pernah diadili. Padahal dalam pasal 18 Undang-Undang Tipikor, uang pengganti itu dibebankan rohnya itu setelah proses pembuktian. Bagaimana orang-orang ini tidak pernah diadili, saksi-saksi yang tidak pernah diadili, tidak pernah diperiksa sebagai terdakwa, yang merupakan satu alat bukti dalam pasal 184 KUHP, tapi dalam putusan hakim terhadap orang lain, mereka juga dibebankan untuk mengganti kerugian keuangan negara. Ini putusan hakim yang maksudnya untuk menerapkan keadilan substansial, tapi kalau kita cermat dari sisi penalaran hukumnya dan penjatuhan pidananya, itu menjadi debatable. Jadi orang tidak pernah diadili di pengadilan, tapi kemudian orang itu dibebankan pasal 18 Undang-Undang Tipikor untuk memberikan mengganti kerugian keuangan negara. Jadi ini yang sudah tidak benar arah dari proses penegakan hukum tipikor itu. Tapi sekali lagi, kendati pun demikian, putusan hakim itu tetap harus kita hormati. Terbuka ruang bagi kami untuk mengajukan upaya hukum, banding, dan lain-lain. Nah, hal-hal inilah yang kemudian akan menjadi pertimbangan kami untuk berkoordinasi dengan pihak lain untuk kami ajukan banding upaya hukum. Pak, terkait dengan 3 tahun seperti apa? Putusan 3 tahun terhadap klien Bapak ini? Ya, kan dia dihukum karena pasal 3. Pasal 3 itu karena menyalahgunakan kewenangan. Nah, pasal 3 itu ancaman paling rendahnya 1 tahun. Jadi kalau memang dia pure menerapkan pasal 3, maka ya 1 tahun saya boleh juga. Apalagi dalam pertimbangan sudah dikatakan bahwa yang salah itu di tahap perencanaan. Nah, PPK atau klien kami itu ini PPK di tahap pelaksanaan. Kalau perencanaan sudah salah, otomatis pelaksanaannya pasti salah. Jadi yang tidak, orang ini sebenarnya tidak layak untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Kalaupun layak dimintai pertanggungjawaban pidana, maka harusnya diberikan putusan paling menguntungkan bagi dia. Dan itu ada prinsip hukumnya, indubio pro reo. Demikian. Pak, apakah berpeluang pada pihak-pihak lain terkait dengan kasus ini untuk dilibatkan sebagai saksi bahkan jadi tersangka maupun terdakwa? Gimana? Terkait dengan kasus ini apakah berpeluang untuk pihak lain, Pak?
yang Iya. belum diperiksa. Dalam ini beberapa yang belum diperiksa tapi Iya, diwajib karena untuk membayar. Karena sudah disinggung dalam putusan hakim, dan inilah sebenarnya anomali dalam penegakan hukum. Jadi dalam kasus-kasus korupsi itu, orang dalam putusan hakim sering menyatakan bahwa saksi A, saksi B juga harus diminta pertanggungjawaban pidana. Padahal untuk menyatakan seseorang itu layak untuk diminta pertanggungjawaban atau tidak, itu harus lewat proses penyelidikan dan penyidikan. Apalagi orang itu dikatakan dia harus bertanggung jawab dalam putusan hakim, tapi kemudian dia tidak pernah diperiksa sebagai seorang terdakwa. Padahal untuk menyatakan seseorang itu bertanggung jawab atau tidak dalam hukum pidana harus lewat proses pembuktian. Nah, proses pembuktian itu salah satunya pemeriksaan terdakwa. Nah, orang bagaimana tidak pernah diperiksa sebagai terdakwa, dinyatakan dalam putusan orang lain bahwa dia harus ikut bertanggung jawab dalam hukum. Ini kan sebenarnya anomali di dalam penegakan hukum. Jadi yang kemudian dalam putusan hakim yang tadi itu berulang kali disinggung tentang ahli ada charge, ahli ada charge. Di dalam hukum acara pidana itu tidak dikenal ahli ada charge. Jadi kalau sudah menempatkan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa itu sebagai ahli ada charge, terjemahan bebasnya ahli yang menguntungkan, maka paradigmanya keterangan ahli itu hanya melulu menguntungkan terdakwa. Padahal yang namanya ahli itu dia prinsipnya itu netral. Jadi saya sering menjadi ahli, dan tidak ada dalam hukum acara itu disebut ahli ada charge. Yang ada itu saksi ada charge, bukan ahli ada charge. Demikian. Terima kasih Pak Rian. Terima kasih.